Berdasarkan ramalan apa sing ramalan perbintangan kui yang jatuh pada tanggal 19, ada pertanda apakah di tanda-tanda alam yang memunculkan, meskipun hanya sedikit tapi sangat berpengaruh dalam pergerakan alam dan sekitarnya. Menurut para pinisepuh terdahulu yang telah banyak mengupas tentang perjalanan alam dan isinya, ini akan terjadi banyaknya hujan deras dan juga bencana alam. Meskipun tidak menimbulkan korban yang signifikan atau tidak seperti prahara-prahara terdahulu adanya tanah longsor, banjir bandang, namun banjir saat ini juga pasti perlu diwaspadai. Bahkan angin akan bertiup kencang disertai dengan angin puting beliung serta petir. Ini kita wajib waspada, hati-hati bagi pengguna teknik atau teknologi komputer baik HP, sebaiknya diamankan pada saat hujan deras, di saat mana ada petir menyambar. Jangan sampai kita atau sobat Romo Edi Ronggo semuanya yang ada di rumah menjadi korbannya. Wajib diwaspadai pula bagi saudara-saudara kita yang kebetulan rumah tinggalnya berdekatan dengan tebing atau lereng gunung. Ini harus hati-hati. Dengan banyaknya air hujan tentu akan banyak pula tanah yang longsor. Nah, dalam hal ini seyogianya kalau punya piaraan sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya diamankan. Jangan sampai menjadi korban. Tapi jangan lupa mengamankan rojo koyo juga harus mengamankan diri kita masing-masing agar kita terlepas dari mara bahaya. Dalam setiap masalah, dalam setiap musibah itu pasti ada hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Jawa terdahulu pun dengan daya upayanya memohon petunjuk kepada Sang Kuasa, maka didapatlah penolakan bala, penolakan petir, penolakan angin puting beliung. Jadi bagaimana cara menolak petir, bagaimana cara menolak angin puting beliung itu, mbah-mbah buyut dulu itu sudah sering menggunakan. Mungkin di antara saudara-saudara subscriber yang seusia dengan saya atau kelahirannya 58, 60 atau mungkin kelahiran 47 sampai kesini itu pasti pernah mengalami masa-masa yang di era 70-an, di era 60-an. Manakala setiap kali ada puting beliung, ada ulur-ulur kalau orang Jawa mengatakan, ini tidak sampai menelan banyak korban jiwa.
Bahkan cara seperti itu pun saya praktekkan dengan nyata. Ya, kenyataannya rumah saya yang di bawah pohon besar, ada beberapa pokok pohon yang usianya ratusan tahun. Maka saya setiap kali ada angin besar, bagaimanapun saya tetap keluar rumah, namun dengan berupaya menghentikan atau mengusir angin tersebut dari lingkungan atau sekitaran saya, sehingga tetangga saya dan lingkungan saya terhindar dari malapetaka. Tentu saja bukan karena kesaktian saya, bukan karena ketinggian ilmu saya, tidak. Namun segala sesuatu adalah karena karunia Allah, dan percaya bahwasanya setiap makhluk Allah, makhluk Tuhan ini jika mohon pertolongan, maka Allah akan memberikan dan akan menurunkan permohonan umatnya tersebut. Tentu untuk mempelajari ilmu tersebut dibutuhkan ritual. Pertama, untuk memegang ilmu tersebut butuh waktu 7 hari puasa. Puasa apa? Puasa mutik. Puasa mutik 7 hari. Dan setelah hari ke-7 ini tidak makan apa-apa kecuali jam 12 malam. Lalu setelah jam 12 malam itu kita membaca doa. Doanya seperti ini. Perhatikan baik-baik agar tidak salah dalam ucapan. Bisa dicatat dan hafalkan, karena doa ini tidak akan saya ulangi. Bismillahirrohmanirrohim. Duh Gusti, kula nyuwun pitulungan. Jasad kula kagungan panjenengan, nyawa raga kula kagungan panjenengan. Boten wonten kegiatan ingkang ngungkuli panjenengan. Kun fayakun, dadi sak sabdaning sun. Pun hanya itu. Lalu setelah kun fayakun, baca lagi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, ini namanya doa pemantapan tekad, memasukkan zat Allah ke dalam diri kita. Cukup sekali itu. Kuncinya adalah yakin. Jadi seperti tadi, tidak saya ulangi ya. Lantas setiap kali ada angin besar, setiap kali ada angin besar, panjenengan masuk ke dalam rumah, ambil sekepal nasi, cukup sekepal nasi atau 10 nasi putih, tawar tanpa ada apa-apanya, keluar, lantas rapal mantra ini. Bismillahirrohmanirrohim. Hei angin gede, ojo pati rene, ki gede ono kene. Kalau angin, Bismillahirrohmanirrohim. Ki gede,
ojo pati-pati rene, ki gede ana kene. Angin gede ojo pati-pati rene, ki gede ana kene. Catat. Setelah itu lempar ke atas, Allahu Akbar. Nah, itu jika untuk angin. Dan yakinlah bahwa saya tidak sampai 5 menitan angin itu akan berpindah, tidak murka. Kalau penjenengan tahu tempat tinggal saya pada saat angin besar berpusing atau berputar, itu Anda akan ngeri, karena pepohonan itu seperti menari-nari dan tangan-tangannya